Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran melalui Google Classroom, terkhusus kita sebagai guru. Untuk itu, simak terus videonya ya. Kita lanjut saja bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran melalui Google Classroom. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kelas. Oke. Nah, untuk yang sudah di-download, ini aplikasinya ya. Ini langsung sudah ada di HP, kita klik. Nah, ini tampilan awal dan kumpulan kelas-kelas yang sudah diikuti. Tapi fokusnya kita untuk membuat kelas, yaitu klik pojok sebelah kanan yang di bawah ada tanda plus, kita klik. Oke, di situ ada buat kelas, gabung ke kelas. Karena kita sebagai guru, otomatis yang kita klik yaitu buat kelas. Kita buat kelas. Di sini akan ada nama kelas, bagian ruang dan mata pelajaran. Namun yang kita fokuskan hanya pada nama kelas saja. Oke, kita klik nama kelasnya dengan huruf kapital biar jelas. Kelas 3 Al-Buruj misalkan. Nah, ini kita sudah membuat kelas. Ini kita sudah berada dalam kelas ya. Kelas 3 Al-Invitor. Oke, lanjut. Itu untuk cara membuat kelas. Sekarang lanjut ke nomor 2, cara mengundang. Oke, kita lihat di sini ada forum, tugas kelas, dan anggota. Ya, kita klik anggota. Di sini ada pengajar dan siswa. Oke, untuk guru atau pengajar, kita boleh klik tanda plus ini untuk mengundang. Oke, nah ini menggunakan email. Contoh, saya akan mengundang akun yang satu lagi. Oke, kita klik. Atau lebih mudah boleh dikirim link, itu tidak apa-apa. Nah, ini untuk email, kita undang. Nah, ini posisinya masih menunggu proses diterimanya undangan kita. Untuk akun yang sudah diundang, boleh nanti kita fokus ke Gmail. Kita buka Gmail. Ini untuk yang diundang ya. Kita lihat notif yang paling atas. Nah, di sini ada undangan. Ya. Oke, kita klik. Lalu klik gabung. Gunakan akun lain. Naira. Oke. Nah, di sini kita klik terima. Setelah kita klik terima, otomatis kita sudah menjadi pengajar atau guru. Nah, ini ketika kita bisa buka di web ya. Nah, kita lihat di Google Classroom. Nah, ini posisinya sudah menjadi pengajar. Nah, bagaimana dengan siswa? Sama. Untuk mengundang siswa, kita klik hal yang sama dan salin link. Kita salin link. Setelah itu kita kirim ke grup yang memang kita pegang. Kita tempel dan kirim. Nah, ini kode ya. Atau kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana tidak menggunakan link tapi menggunakan kode. Nah, yang menjadi kode itu ini. Nah, ini kode ya. Ini kode kelasnya. Nah, nanti ketika link ini diklik oleh siswa,
maka otomatis siswa itu akan menjadi siswa di Google Classroom kita. Contoh ini sebagai siswa. Nah, ini klik gabung ke kelas. Nah, otomatis sudah menjadi anggota ya. Lanjut, tadi sudah ya cara mengundang. Sekarang kita fokus ke cara membuat tugas. Oke. Kita kembali lagi ke akun Classroom. Nah, di bagian bawah di sini ada tugas kelas. Kita klik. Kita di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Lalu oke. Kita klik plus. Nah, ada tugas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Sebelum kita ke tugas, kita pastikan dulu untuk topik ya, agar rapi. Kita klik topik. Di sini kita isi nama-nama pelajaran yang ada di kelas kita. Contoh, sini ada tematik, kita tulis tematik, tambahkan. Kita tambah lagi topik, ada pelajaran apa lagi di kelas kita. Contoh, bahasa Inggris, tambahkan, dan seterusnya. Nah, ini tampilan topik-topik atau nama-nama pelajaran. Ini sudah lengkap ya. Nah, setelah itu kita klik lagi plus dan fokus ke cara membuat tugas. Kita klik tugas. Nah, di sini judul itu diisi tentang pelajaran yang akan kita bahas. Contoh, rukun, kita pakai besar juga nggak apa-apa, rukun Islam ini. Dan deskripsinya itu untuk instruksi kepada siswa. Contoh, hafalkan, atau tulis aja ya, tulis. Oke. Tulis rukun Islam di buku catatan. Oke, poin kita tetap 100 ya. Nah, yang dimasuk tenggat itu batas siswa mengerjakan tugas. Jadi kita mau memberi berapa lama untuk jarak siswa mengerjakan tugas. Kita klik tenggat. Kalau memang hari ini boleh hari ini, berarti tidak harus diubah ya. Rabu 28 Juli, kita klik OK. Lalu yang membedakan itu waktu. Karena kita jam 10, kita opsi waktu jam sampai jam, misalkan sampai jam 6. Nah, ini. Atau misalkan sampai jam 18 ya. 18 sampai ke jam 7, kita klik. Nah, yang wajib diisi oleh guru itu topik. Itu wajib banget, jangan sampai tertinggal, karena nanti akan menjadi sub. Tugas ini akan menjadi sub dari pelajaran yang mana. Seperti itu, kita klik. Karena rukun Islam berarti kita masuknya ke contoh fikih. Kita simpan. Nah, setelah itu di sini di titik 3 ini akan ada penjadwalan ya. Jika memang kita ingin buatnya di jauh-jauh hari agar tidak terburu-buru, itu bisa dijadwalkan. Nah, di sini kita klik. Nah, dijadwalkan itu tidak boleh untuk hari ini, atau minimal yang membedakan itu jam. Nah, contoh ini dijadwalkan untuk misalkan Sabtu, itu klik OK. Nah, ini jamnya, kita klik lagi. Nah, ini ya, ini sebagai contoh untuk dijadwalkan gitu. Tetapi untuk sekarang kita langsung aja ke kirim. Kita kirim tugas. Nah,
Yang tadi karena tugas fikih maka ada di sub fikih. Nah ini karena ini bagian dari tugas fikih seperti itu. Lain juga dengan yang lain, pelajaran yang lain ketika ada misalkan bahasa Sunda maka akan muncul tugas di bawahnya seperti ini di sini ya. Oke, nanti akan ada di sebelah sini. Nah di sini di bawahnya. Lanjut, untuk mengirimkan postingan kita klik yang tadi, yang rukun Islam, kita klik. Setelah itu akan ada pembagian. Nah ini kan sudah ada, ini untuk kelas ya, ini sudah diserahkan atau ditugaskan ke satu murid ini. Lalu untuk yang lainnya misalkan perlu di share lagi, boleh klik yang ini, share, bagikan ke WhatsApp dan kirim ke grup. Nah otomatis ini link tugas kita seperti itu. Jadi nanti siswa klik link ini dan langsung ada instruksi untuk mengerjakan tugas. Nah tadi sudah cara membuat tugas, sekarang kita ke poin 4, cara menilai. Setelah siswa mengerjakan tugasnya, kita bisa buka Google Classroom dan nanti akan ada tampilan seperti ini. Diserahkan, otomatis siswa sudah mengerjakan tugasnya. Boleh kita periksa. Nah kita klik, lihat tugas siswa apakah sudah benar dengan yang kita instruksikan atau memang ada yang kurang. Kita beri nilai di poin sini. Nah beri nilai, contoh kita beri nilai 90. Oke. Nah selain itu kita juga bisa memberikan komentar, contoh atau semangat untuk siswa itu boleh. Misalkan good job. Nah kita kirim, ini sudah. Lalu jangan lupa untuk dikembalikan. Nah dikembalikan, lalu kembalikan. Setelah dikembalikan, nah siswa bisa melihat juga hasil tugas yang barusan kita nilai ya, 90/100. Itu untuk cara menilai. Lanjut ke poin 5, cara mengubah nama akun. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Oke. Kita lihat di sini, kita ke forum. Nah, kembali. Nah, ke sini ya. Di sini kita akan mengklik bagian ini yang ada foto kita. Kita klik. Nah, kelola akun Google Anda, klik. Lalu di bagian info pribadi. Nah, di sini ada nama. Ini yang akan kita ubah dengan nama kita. Namun karena ini memang Google atau email pribadi, jadi yang bisa mengubah hanya masing-masing email. Seperti itu. Nah, ini ketika sudah diubah, kita klik simpan dan nanti akan berubah. Nah, itu tadi video kita untuk mengaplikasikan bagaimana pembelajaran melalui Google Classroom dan terkhusus bagi kita sebagai guru. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih. Baik, itu tadi tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.